Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita akan membahas kasus yang sangat dalam bagi kehidupan perkawinan. Kasus ini pernah saya muat dalam konsultasi perkawinan di majalah keuskupan. Maka jawaban ini semacam jawaban pengulangan yang pernah saya tayangkan sebagai bahan refleksi bagi yang tidak pernah membaca. Terima kasih banyak bahwa Anda telah mengikuti tayangan panjang untuk usia perkawinan yang sudah tua dalam konten lansia yang bahagia. Cukup panjang tema itu kami bahas di Wisma Kencana Channel. Kini kita ingin masuk membahas kasuistik perkawinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita mulai dengan membaca kasus yang terjadi. Romo Tejo yang terhormat, saya lagi ada masalah mau curhat dengan Romo. Begini Romo, saya mempunyai seorang pacar yang beda agama dengan saya. Kami sudah berpacaran dengan dia hampir 2 tahun. Sebenarnya saya serius dengan dia dan umur kami pun sudah cukup dewasa untuk membangun keluarga. Namun akhir-akhir ini saya menjadi bingung dan ragu-ragu. Masalahnya bahwa dia memaksa saya untuk menikahi dia segera. Saya berkali-kali katakan bahwa saya belum siap untuk menikah. Saya masih perlu mempersiapkan diri, karena bagi saya perkawinan itu peristiwa penting dan hanya sekali dalam hidup saya. Sekarang ini saya belum mempunyai modal apa-apa untuk menikah. Dan secara mental pun saya juga belum berani melangkah ke arah perkawinan itu. Namun pacar saya tidak mau tahu alasan saya. Bahkan sekarang dia mengancam saya bahwa dia akan membunuh bila saya tidak mau menikahi dia. Dia akan bunuh diri Romo. Saya bingung dan tertekan dengan ancaman ini. Romo, sebagai info bahwa saya berpacaran secara sehat dengan dia. Saya menjunjung tinggi perkawinan. Saya menghormati pacar saya sampai jenjang perkawinan. Saya tidak tahu kenapa pacar saya mempunyai pikiran seperti itu. Saya mohon Romo memberi pencerahan kepada saya. Terima kasih atas bantuan Romo. Saya Topan di Blitar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dan Mas Topan yang lagi bingung dan tertekan, terima kasih atas sharingnya. Saya akan mencoba menganalisa dan memberikan pencerahan kalau itu memang perlu terhadap masalah yang sedang Anda hadapi ini. Pertama-tama saya merasa bersyukur bahwa masih ada anak muda
yang menjunjung tinggi nilai luhur perkawinan dan menempatkan pacaran secara tepat dalam proses perkawinan. Ini modal awal yang kokoh untuk membangun keluarga. Catatan penting bagi anak muda zaman sekarang. Inilah teladannya. Secara umum menurut analisa dan kesan saya, bahwa masalah yang sedang Anda hadapi ini bersumber pada kurangnya komunikasi yang efektif. Maksud bahwa masih banyak informasi sekitar pacaran dan perkawinan yang belum dipahami secara baik oleh pacarmu. Pahami dan perdalamlah ini dalam relasimu untuk semakin mengenal pribadimu satu sama lain. Oleh karena itu, cobalah ambil waktu yang enak dan tepat untuk bisa berbicara dari hati ke hati atau curhat dengan pacarmu. Selidikilah dengan seksama ada apa alasan dibalik ancaman untuk bunuh diri itu. Pahamilah perasaan pacarmu dan dengarkanlah sharingnya dengan hati. Selain itu, dari pihakmu berilah keterangan dengan jelas dan sabar mengenai alasanmu mengapa tidak siap untuk menikah sekarang. Menurut hemat saya, ancaman untuk bunuh diri itu tidak sangat serius. Menurut para ahli, orang yang sebelum melakukan tindakan bunuh diri tidak akan mengatakan kepada orang lain. Biasanya mereka malah tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya itu. Bisa jadi ancaman itu menjadi semacam alat untuk mencari perhatian lebih dengan menekan orang lain mengikuti kemauannya. Saya menduga bahwa ancaman yang dilakukan oleh pacarmu itu karena dia takut kehilangan Anda. Dalam pikiran pendek pacarmu, jalan satu-satunya adalah meminta menikahi dia segera. Dengan demikian, Anda akan menjadi miliknya selama-lamanya. Pikiran pintas ini harus diberi pengetahuan yang baik dan benar tentang membangun keluarga. Kalau Anda merasa kewalahan atau tidak mampu meyakinkan dia, mintalah tolong kepada orang yang dekat dengan Anda. Bisa lewat bantuan teman dekatmu atau pasangan suami istri yang Anda pandang bisa meyakinkan pacarmu. Kalau hal itu dilakukan dan tetap tidak berhasil membuatnya percaya, sangat baik sebagai jalan terakhir ditempuh, yaitu bahwa Anda bertemu dengan orang tuamu dan juga orang tua dari pacarmu. Jelaskan kepada mereka masalah yang sedang Anda hadapi dengan pacarmu. Hilangkan kekhawatiran dari apa yang dipikirkan pacarmu itu, bahwa Anda tidak akan meninggalkan dia. Mungkin ada baiknya bila Anda juga memberikan harapan bagaimana dan kapan Anda siap menikah, sehingga penantian pacarmu ada ujungnya. Bisa jadi Anda mempunyai syarat-syarat pribadi kapan Anda merasa siap untuk menikah.
baik bila semuanya itu diketahui oleh kedua pihak. Saya yakin bila langkah-langkah ini sudah Anda lakukan, masalah yang Anda hadapi ini akan selesai dan teratasi. Dan sebagai tambahan, seandainya Anda akhirnya menikah karena menuruti perintah pacarmu, karena takut terhadap ancaman bunuh diri, maka perkawinanmu pun menjadi tidak sah. Mengapa? Karena Anda menikah di bawah ancaman. Anda melakukannya dengan tidak bebas, dengan kebebasan akal budi dan pikiran Anda. Anda dipaksa dari pihak lain untuk menikah. Ini yang menghalangi perkawinan Anda. Oke, Mas Topan, kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Yakinlah, bila Anda sangat mencintai pacarmu, pasti ada jalan keluar dari permasalahanmu ini. Tuhan pasti memberkati. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam tayangan video di Wisma Kencana Channel ini, saya sudah membahas panjang lebar mengenai tolok ukur pacaran yang sehat. Kalau Anda belum pernah ke ruang channel ini, cobalah cari waktu dan telusurilah relung-relung kamar konten dalam Wisma Kencana ini. Anda akan menemukan banyak sekali topik-topik menarik. Namun sebagai tambahan pertimbangan menghadapi masalah seperti di atas ini, saya menganjurkan bahwa anak muda yang masih berpacaran harus berani belajar untuk mengerti dan memahami pacaran yang sehat dan bijak. Ini bukan masalah syarat dan formalitas sebelum orang menikah, tetapi ini adalah proses awal yang membuat Anda kenal betul siapa yang akan menjadi belahan jiwamu untuk selanjutnya. Anda harus sungguh mengenal siapa calon soulmate-mu, temanmu yang sejati. Dia akan menjadi partner dan teman sepadan selama hidupmu. Jangan salah pilih dan jangan mereka terlambat berpikir. Lebih baik gagal dalam pacaran daripada gagal dalam membangun rumah tangga Anda nantinya. Nikmatilah masa pacaran ini minimal 2 tahun. Sehingga Anda juga semakin kenal siapa calon suamimu, calon istrimu dengan baik. Jangan hanya melihat baiknya saja, tetapi lihatlah dia secara penuh, seluruh kepribadiannya yang sebenarnya. Jangan cepat-cepat menikah, dan janganlah memaksakan kehendakmu untuk segera menikah bila Anda melakukan pacaran dengan sehat. Akhirnya, selamat berjuang. Dan doaku selalu menyertai Anda. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.